menerima kenyataan dan pasrah. Jangan sampai imunitas kita goyah gitu kan. Tetap jaga imun kita. Kita nggak bisa berbuat apa-apa. Ya, saya nggak tahu harus ngapain juga gitu. Harus segera menerima kenyataan, ingat ya. Dan besok dari puskesmas akan datang ke rumah saya, ya kan, rumah ibu saya untuk dirapid. Jadi orang-orang yang ada di situ dirapid bagaimana, apakah non reaktif atau non reaktif. Jadi akan dirapid mama dengan adik saya karena mereka tidak sakit apapun, cuman hanya rapid test aja udah cukup katanya gitu. Di sana saya mengantar sembako, saya jajan-jajan, saya ngantar apapun, ngantar makanan gitu kan, tapi di depan rumah aja. Jadi di depan rumah ibu saya itu disediakan kursi untuk tempat orang mengantarkan makanan dan bantuan apapun itu taruh di situ aja, tidak usah diambil. Jadi tidak boleh bertemu dengan pemilik rumah, tidak boleh interaksi gitu. Ya, saya dari bawah cuma bisa say goodbye. Adik saya di lantai 3, saya cuma bisa dadah gini aja. Saya nangis, saya nggak kuat, saya nangis, dada saya tuh, jantung saya kayaknya tuh sakit banget. Saya kok ngasih makanan mereka itu kok cuma di depan, tahu nggak sih, ayam, kuda atau sapi atau apa, kalau orang petani ngasih makanan cuma di depannya gitu aja, lalu mereka maju ambil sendiri gitu. Hello, itu keluarga saya, itu manusia, kenapa begitu gitu kan. Saya kan nggak kuatnya tuh, saya tuh kayak gitu loh. Saya nggak tahan banget, saya harus nangis gitu. Terus jadinya saya nangis waktu itu. Lihat ponakan saya juga, kasihan, masih kecil. Nah, lalu jam 6 sore hasil rapid aku dan suami aku keluar dan hasilnya non reaktif. Puji Tuhan banget, kita sudah mengantongi surat itu, ya kan. Lalu setidaknya aku adem ayem dulu lah, selamat dari paparan virus. Saya dan suami juga hari itu dan seterusnya memutuskan untuk isolasi mandiri. Ya paling nggak seminggu lah. Seminggu itu ngapain kita, ya 3 hari atau sampai seminggu lah. Kita minum vitamin, kita olahraga, kita melakukan hal-hal yang sehat, makan makanan yang bergizi gitu deh. Nah, survivalnya saya masih bingung antara logika dan perasaan waktu itu. Setelah ya itulah survivalnya, logika dan perasaan. Setelah kalian bisa menerima kenyataan, kalian harus segera memisahkan itu, mana perasaan dan mana logika. Nah, di sini perasaan saya bilang bahwa mereka, ayah ibu itu orang tua saya kasihan dan mikirin mereka. Tapi saat ini perasaan saya harus saya timbun di dalam bumi, deep down gitu kan. Sedih sih, aku nggak boleh ada rasa kasihan tuh. Di saat kamu harus menerima kenyataan, kamu harus meninggalkan mereka sendirian dan memikirkan dirimu juga saat ini. Jangan menambah bebannya Indonesia, jangan menambah beban infeksi virus jahanam itu, dan life must go on. Nah, adik saya gimana? Mereka juga pasti sudah memikirkan dan sudah menerima kenyataan. Mereka harus segera menemukan solusi untuk melanjutkan hidup mereka. Besok segera setelah dirapid, apabila hasilnya non reaktif, maka mereka langsung pulang dan pulang ke Tangerang gitu. Dan ibu saya akan sendirian di rumah. Itu yang akan terjadi. Siapa yang akan take care over, saya nggak tahu. Yang pasti dari dinas kesehatan atau puskesmas akan melakukan kunjungan mungkin tiap 3 hari sekali atau 2 hari sekali gitu. Dan tiap hari saya yakin, karena selama hidupnya orang tua saya juga baik dengan tetangga, maka tetangga juga akan baik dengan mereka. Dan di hari ini pun sudah banyak sekali bantuan untuk ibu saya. Itu tetangga memberikan kebutuhan apapun, sembako, makanan, pagi, siang, malam gitu kan, untuk memberikan kebutuhan gitu kan. Ya itu tadi diletakkan di depan rumah gitu. Dan saya tidak harus bagaimana, saya jahat. Iya, memang saya jahat. Dan bagaimana kalau ini terjadi dengan kalian? Meninggalkan orang tua, terpisah gitu dan sendirian.
Teman-teman semua jangan lengah ya, tetap jaga kondisi, melakukan apa yang harus kita lakukan. Dan virus ini memang benar adanya, bisa menyerang siapa aja. Mohon doa untuk keluarga saya, semoga kami semua bisa melewati cobaan ini, ayah saya cepat sembuh, dan keluarga kami kembali. Begitu ya. Terima kasih semuanya.